Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzawa Devina Fitri Ayu, nomor NIM 2210417. Saya dari Prodi Psikologi Agama kelas DO. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kepribadian menurut Al-Quran, yaitu program studi psikologi Islam, mata kuliah tafsir psikologi. Yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu tentang kepribadian, penciptaan manusia, pergulatan psikologi, dan pola-pola kepribadian menurut Al-Quran. Yang pertama, yaitu pengertian dari kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian adalah pengaturan individu yang bersifat dinamis pada sistem fisik dan psikis yang menentukan tabiatnya yang unik selaras dengan lingkungannya. Berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian adalah sebagai suatu organisasi atau berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah. Yang kedua, bagaimana sih penciptaan manusia menurut Al-Quran? Al-Quran telah memberikan informasi kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari materi dan roh sesudah tanah melalui beberapa fase penciptaan. Dari tanah menjadi lumpur, menjadi tanah liat, kemudian menjadi tanah kering seperti tembikar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh kepadanya, lalu terciptalah Nabi Adam alaihissalam. Berikut adalah ayat yang membahas tentang penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Yang artinya, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Apabila aku telah menyempurnakannya dan aku telah meniupkan rohku kepadanya, maka hendaklah kalian menyungkur sujud kepadanya. Quran Surat Shad ayat 71-72. Lalu menurut tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu pakar tafsir abad 14 Hijriah, mentafsirkan, kemudian Allah menjelaskan perbantahan para malaikat tersebut seraya berfirman, ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sebagai informasi, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maksudnya materinya dari tanah liat. Maka apabila telah kusempurnakan, maksudnya menyempurnakan jasadnya dan telah terbentuk dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya. Dari ayat-ayat tersebut, kita memperoleh informasi bahwa manusia pertama diciptakan langsung dari tanah. Keturunannya diciptakan melalui proses yang berasal dari saripati tanah atau air mani. Dan setelah sempurna, kemudian manusia hidupnya di dunia, mati, dan dibangkitkan dari alam kubur dan kembali hidup di akhirat. Yang ketiga yaitu pergulatan manusia. Pergulatan manusia dalam kepribadian manusia terkandung sifat-sifat hewan yang tampak dari kebutuhan-kebutuhan fisik yang mesti dipuaskan demi menjaga diri dan kelangsungan hidup. Selain itu, dalam kepribadian manusia juga terkandung sifat-sifat malaikat yang tergambar dari kerinduan spiritualnya untuk mengenal, beriman, beribadah, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya timbul pergulatan antara dua aspek kepribadian manusia. Contohnya seperti, terkadang manusia tertarik oleh kebutuhan dan syahwat tubuhnya, dan kadang-kadang pula ia tertarik oleh kebutuhan dan kerinduan spiritualnya. Berikut ayat-ayat yang membahas tentang
pergulatan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, barang siapa yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka pastilah neraka jahanam merupakan tempat kembalinya. Dan barang siapa yang takut akan keagungan Rabb-Nya serta menahan diri dari hawa nafsu, maka pastilah surga tempat kembalinya. Ayat ini menjelaskan bahwa siapa saja yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, pastilah ketika kita di akhirat nanti, kita akan masuk neraka karena lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dan siapapun yang takut akan keagungan Allah serta menahan diri dari hawa nafsu, maka pastilah surga tempat kembalinya. Yang selanjutnya, pola-pola kepribadian menurut Al-Quran. Pola-pola kepribadian menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, kita memperoleh pengklasifikasian manusia atas dasar keyakinan dalam 3 pola, yaitu yang pertama, mukmin. Mukmin adalah orang yang beriman dan merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah dan memiliki iman yang kuat di hatinya. Jika ciri orang mukmin yang dikemukakan oleh Al-Quran diklasifikasikan, maka ada 9 bidang pokok, yaitu berkaitan dengan akidah, peribadahan, hubungan sosial, hubungan keluarga, akhlak, emosi dan perasaan, pemikiran, kehidupan praktis, dan profesi serta fisik. Yang kedua, yaitu kafir. Kafir adalah orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Dalam kata lain, kafir itu orang yang menyekutukan Allah. Gambaran Allah perihal kepribadian orang kafir ialah mereka yang tidak beriman pada keyakinan tauhid, tidak beriman pada Rasul dan kitab-kitab yang diturunkan, tidak beriman pada akhirat, kebangkitan, dan hisab, serta tidak beriman pada surga dan neraka. Dan yang terakhir yaitu munafik. Munafik adalah golongan orang yang berkepribadian sangat lemah dan bimbang. Mereka tidak dapat membuat suatu sikap yang jelas berkenaan dengan keimanan. Ciri munafik yang dikemukakan dalam Al-Quran yaitu berkaitan dengan akidah, peribadatan, hubungan sosial, akhlak, emosi, dan perasaan, serta pemikiran. Ciri kepribadian orang munafik yang paling mendasar adalah kebimbangannya antara keimanan dan kekafiran, serta ketidakmampuannya membuat sikap yang tegas dan jelas yang berkaitan dengan keyakinan tauhidnya. Terima kasih. Kesimpulan dari materi kepribadian ini yaitu menurut Islam ada 3 kepribadian, yaitu yang pertama itu mukmin. Orang yang mukmin pasti akan taat kepada Allah, taat kepada semua perintahnya dan menjalani semua perintahnya serta meninggalkan larangannya. Dan yang kedua itu orang yang kafir. Orang yang kafir itu tidak mempercayai adanya Allah atau dia orang yang menyekutukan Allah, mempunyai keyakinan selain Allah. Orang yang kafir itu dipastikan akan masuk neraka karena dia itu tidak mempercayai adanya Tuhannya, ajaran-ajaran Tuhannya, serta kitab-kitab atau Rasul pada agama tersebut. Sedangkan yang ketiga yaitu orang yang munafik. Munafik ini orang yang tidak menepati janji atau orang ini tidak konsisten. Dia masih bimbang dengan agamanya, yaitu antara keimanan atau kekafiran. Biasanya orang ini itu cenderung berada di tengah-tengah, karena dia itu belum 100% memahami agamanya dan belum 100% percaya dengan agama tersebut, tapi dia mencoba untuk meyakini agama tersebut. Baik, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.